Jadi so far untuk Bitcoin kita udah rebound kembali sampai menyentuh daerah 0.5 ini teman ya. Jadi rebound sampai ke area 50% ini. Jadi kalian bisa lihat ya, ini pola symmetrical triangle lagi. Dari sebelumnya pattern bearish ya, kita membentuk symmetrical triangle ini lagi. Lalu saat ini kita udah sekitar sebulan lebih mungkin ya. Jadi hampir sebulan, mungkin sekitar 28 hari ini gue ukur dari bottom kita, local bottom yang ada di level 17.6 sampai saat ini. Saat ini setelah kita turun, kita mantul sekitar 50% dan ini masih tergolong wajar aja temennya. Saat ini memang benar-benar lagi sideways dan kita belum ada konfirmasi untuk Bitcoin memang arahnya bakalan kemana. Cuman memang kita harus siap sedia dengan dua skenario yang ada, whether kita bakalan breakout dari symmetrical triangle ini. Potentially kalau misalkan ada good sign untuk Bitcoin ya kita harus melewati level 22.300 ini temennya untuk real breakout confirmation dan potensi reversal ke area level 30.000. In the meantime, teman-temannya memang masih ada potensi untuk Bitcoin ke level 17 awal gitu ya, karena ini kita memang masih belum menentukan arah pastinya untuk Bitcoin ya. Jadi dua arah ini sangat memungkinkan ya, either breakout ke symmetrical triangle ini atau break ke bawah menuju ke level 17 awal di mana kita memiliki support mulai dari 16.000 awal sampai 17.000 awal di November tahun 2020. Jadi gue tetap masih temennya ingin menunggu ya, di sini ada modal sekitar 10 juta untuk gue ngejaring di level 17 sampai 16 awal ini. Gue nggak tahu ini bakalan terjadi atau tidak, tapi kalau misalnya ini terjadi, maka gue bakalan ikutan kejaring teman di level 17 sampai 16 akhir ini. Jadi ini adalah salah satu platform yang gue rekomendasikan buat kalian temennya, platform BingX, di mana kalian bisa trade futures dengan transaksi yang sangat amat rendah biayanya. Selain itu leverage bisa sampai 125 kali, jadi profitnya juga jauh lebih banyak dibandingkan market yang lain. Dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, sebenarnya arah kenapa menuju ke level 17 awal ini juga sudah gue jelaskan dari beberapa video yang lalu teman ya. Jangan salah, ini juga pernah terjadi di tahun lalu teman-teman ya, di mana ya kita udah pump menyentuh BB atas, setelah itu kita dihantam kembali ke bawah, bahkan break support di bawah level 30k ini ya, di bawah level 30.000. Jadi potensi untuk nge-break support di bawah level 17.600 ini juga masih ada temen ya. Cuman ya ketika dia menuju di bawah 17.6 ada support kuat di level 17 awal yang mungkin gue akan ngejaring di sana gitu ya. Gue juga nggak tahu bakal kedapetan atau tidak. Terus symmetrical triangle ini saat ini kita benar-benar sama persis dengan yang skenario yang di bulan Mei ini ya, dimana kita udah jalan sekitar 27 hari, lalu akhirnya dia menentukan nih, setelah 27 hari ini dia menentukan ternyata dia break ke bawah. Nah, saat ini juga sama persis teman-teman. Ini kita ukur dari local bottom 17.6 ini sudah sekitar 27 hari juga teman-teman. Jadi exactly sama persis dengan pola sebelumnya. Jadi sebentar lagi teman-teman ini bakalan menentukan nih arahnya bakalan kemana. Whether kita bakalan break di bawah symmetrical triangle ini. Jadi sama seperti ini dimana kita break di bawah symmetrical triangle ini setelah 27 hari ya. Atau kita bakalan breakout teman-teman setelah 27 hari ini kita breakout ke atas teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ukur dari time frame yang lebih kecil ya, let's say kita ukur dari time frame 4 jam, ini kan ada percobaan pertama teman, percobaan pertama pasti ya gagal teman. Percobaan kedua di sini untuk kita konfirmasi ini juga masih gagal ya. Jadi kita breakout sedikit namun kita gagal, lalu ini percobaan yang ketiga di sini teman ya. Lalu di sini juga sebenarnya kita udah mengalami 3 percobaan. 3 percobaannya ada di mana aja ya, support yang semakin lama semakin tinggi nih. Ini yang pertama teman ya. Lalu ini yang kedua di sini dan ini yang ketiga di sini yang kemarin baru aja terjadi teman. Jadi sama-sama kita udah jalan 27 hari sama seperti pola sebelumnya dan kita udah mengalami 3 percobaan support teman. Ini yang pertama, ini percobaan support kedua, ini percobaan support ketiga. Kalau ini yang pertama yang paling bottom ya 17.6, ini yang kedua teman dan ini yang ketiga. Jadi untuk mendapatkan konfirmasi ini kan kalau yang sebelumnya kan kita kan break di bawah support sebelumnya. Jadi ini kan yang ketiga, ini yang kedua. Jadi kita break di bawah support yang kedua ini, kita dapat konfirmasi bahwa ini adalah breakdown. Dan kita ada di bawah dari
garis symmetrical triangle ini, garis support. Jadi yang pertama break di bawah garis support, lalu yang kedua break di bawah support dari percobaan support kedua ini. Nah, kalau yang ini sama teman-teman, yang pertama kita harus break dari garis ini, garis merah yang satu ini, yaitu minimal kita harus break di bawah level 19.500 ini. Lalu yang kedua teman-teman, kita harus break dari percobaan support kedua ini. Jadi di sini kita bisa ukur ada di level 18.6 ya. Jadi untuk konfirmasi kita harus break di bawah 18.6. Nah, itu ada potensi kita menuju ke level 17.000 awal hingga 16.000 awal untuk Bitcoin. Bisa terjadi juga breakout teman-teman, nggak menutup kemungkinan pastinya ya. Jadi bisa juga terjadi breakout kali ini karena memang nggak mungkin kita setiap kali membentuk symmetrical triangle ini kita selalu breakdown ya. Pasti ada saatnya kita bakalan breakout, cuman itu kita nggak tahu kapan. Cuman teman-teman kecenderungan buat kita breakout akan semakin tinggi semakin lama hasil dari breakout down ini keluar teman-teman. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya kalau misalnya kita turun, abis itu kita sideways seperti ini dan kita breakdown teman-teman untuk symmetrical triangle yang kedua ini kan yang pertama, ini yang warna kuning yang pertama, ini yang warna merah yang kedua. Jadi untuk yang kedua ini chance buat kita bakalan breakout pasti ya akan lebih besar ya, karena yang nggak mungkin teman-teman ya grafik terus turun seperti ini kan nggak mungkin, pasti ada masa di mana ini adalah bottom dan kita bakalan reversal ke atas seperti ini teman-teman. Jadi nggak mungkin ini kita udah turun lalu kita sideways seperti ini, lalu kita turun kita sideways lagi, turun lagi sideways lagi, dan terus menerus seperti itu nggak mungkin. Pasti semakin lama semakin kita turun teman-teman, ada chance dimana kita bakalan udah jenuh nih teman-teman turunnya, dan akhirnya kita bakalan reversal seperti yang gue gambarkan satu ini. Jadi semakin lama kita turun teman-teman untuk pola yang sama teman-teman, maka chance buat dia melakukan pembalikan itu akan semakin besar juga gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say dari symmetrical triangle sebelumnya kita kan tahu ini memang adalah pattern bearish namanya, jadi kecenderungan untuk break ke bawah dari pattern bearish sebelumnya ini ya, ini adalah sekitar 60%, sementara chance untuk dia breakout ada sekitar 40%. Nah, ketika kita udah break ke bawah seperti ini teman ya, saat ini memang chance-nya udah 50-50 teman, jadi sekitar 50-50. Meskipun memang pada naturalnya, pada alamnya itu symmetrical triangle memang sekitar 60-40 ya. Jadi 60% dia memang harusnya break ke bawah teman-teman ya. Cuman kan kita udah lihat penurunan sebelumnya ini ada symmetrical sebelumnya teman-teman ya. Jadi saat ini pastinya akan lebih tinggi dibandingkan probabilitas sebelumnya ya. Jadi saat ini mungkin sekitar 50-50. Itu sebabnya kenapa gue masih tetap menunggu aja teman, karena memang arahnya masih agak nggak jelas gitu. Jadi kalau misalkan kita bakalan breakout ya ke atas level 22.5 ini teman-teman, palingnya gue nunggu dia retest kembali support teman-teman, baru nanti di sana gue akan membuka trigger open posisi long buat Bitcoin. Ya, jadi paling kurang lebih itu aja teman-teman. Kalau misalkan di level local bottom 17 awal 16 akhir ini nggak terjadi, ya paling gue bakalan jaring ketika kita breakout lalu kita retest support teman-teman. Jadi bukan ketika momen kita breakout di atas level 22,5 ini juga. Nah, tapi ya momen ketika kita breakout lalu kita retest support tersebut. Jadi garis resist ini yang nanti akan berubah menjadi support baru teman-teman. Itu aja teman-teman, selalu siap sedia dengan dua skenario yang ada. Kalau menurut pendapat kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini hanyalah analisa dan pendapat pribadi gue aja, selalu kan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun atau membuka posisi trade apapun. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.